Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah sehat semua. Oke, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz, kita bersyukur Allah berikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berpuasa yang sekarang sudah masuk puasa ke-21. Tidak terasa sekarang sudah masuk puasa ke-21. Ngomong-ngomong, puasanya lengkap nggak? Lengkap. Panita puasa terus? Iya. Good, bagus. Pemirsa TV Al-Furqan juga harus semangat puasanya ya. Jadi jangan sampai bolong-bolong. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan anak Ustadz yang soleha, di pertemuan kita pada hari ini kita berada dalam acara THR. Apa itu THR? Taman Hikmah Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pemirsa TV Al-Furqan yang insya Allah selalu berada dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita Allah berikan bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh barokah. Jadi bulan Ramadan itu penuh barokah. Kenapa penuh barokah? Saking banyaknya amal soleh yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, saking banyaknya amal-amal ibadah yang diburu oleh orang-orang soleh di bulan Ramadan, maka orang-orang soleh terdahulu di 5 bulan atau 6 bulan sebelum datang Ramadan itu sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Minta disampaikan bertemu Ramadan. Setelah berakhir Ramadan, apa yang dilakukan mereka? Ada yang tahu? Sedih, ya betul. Bukannya gembira ya, Ramadan udah selesai, tapi bersedih. Ramadan meninggalkan kita. Di 5 bulan, 6 bulan setelah Ramadan yang mereka lakukan bersedih, yang mereka lakukan berdoa kepada Allah agar diterima amal-amalnya di bulan Ramadan. 5 bulan, 6 bulan doa. Selama 5 bulan, 6 bulan itu doa. Ya Allah, terimalah amal ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah sholat tarawih, terimalah puasa, terimalah sedekah, amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan. Itulah keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, dilanjutkan di dalam hadis tadi, bulan Ramadan bulan barakah, di dalamnya dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu syaitan agar tidak bisa menggoda. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada yang tahu Dian artinya? Enggak tahu. Artinya itu di dalam bulan Ramadan itu Lailah. Ada temannya nggak nama Lailah? Nggak ada. Adanya Nailah. Kalau Lailah apa artinya? Surat Al-Lail. Malam. Ada siang, ada malam. Lailatun. Nama Lailatunnya itu ada malam di bulan Ramadan,
Nama malamnya malam Lailatul Qadar. Qadar. Hafal surah Al-Qadar? Hafal. Coba baca surah Al-Qadar sama-sama. Wahid, itnani, talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sudah hafal kita semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah dalam surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Terus Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Allah ini nanya, mancingin manusia, hambanya. Tahu nggak apa malam Lailatul Qadar itu? Terus dijawab lagi pada ayat setelahnya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya kemuliaan, karena banyak kemuliaan. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tahu maksudnya apa lebih baik 1000 bulan? Apakah bulan-bulan yang di malam hari yang terang benderang itu banyak bulannya 1000? Bukan ya. Jadi 1000 bulan itu maksudnya syahrun. Syahrun itu ada bulan Muharram, bulan Safar. Kalau bulan yang kita Masehi, Januari, Februari. Itu satu malam, pemirsa sekalian ya. Ya, anak-anak Ustaz juga. Itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung berapa tahun? 83 tahun lebih kurang. Satu malam lebih baik dari 83 tahun. Jadi kalau Konita atau Dian dan pemirsa sekalian, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan dan di malamnya ada Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu mengerjakan amal soleh, misalkan Dian baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya Dian membaca di malam itu sama seperti Dian membaca Al-Quran selama 83 tahun. Masya Allah. Konita nih sholat taraweh ya. Sholat taraweh enggak? Sholat taraweh jamaah enggak? Jamaah ya. Allahu Akbar, sholat taraweh 8 rakaat ditutup dengan sholat witir. Pada malam Lailatul Qadar melakukan itu, maka sama saja Konita sholat taraweh seperti sholat taraweh selama 83 tahun. Masya Allah, 83 tahun. Kita sholat taraweh berapa menit? Paling lama setengah jam atau 45 menit, atau ada yang 1 jam. Ini enggak bisa enggak kita sholat taraweh 1 hari penuh, enggak berhenti-henti? Enggak bisa. Ini dinilai Allah seperti 83 tahun tanpa berhenti. Hebat nggak malam Lailatul Qadar? Hebat. Kita baca subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah di malam Lailatul Qadar, maka sama saja kita membaca tasbih atau tahmid sebanyak 83 tahun.
tahun. Kata Rasulullah, umur kita ini lebih kurang 63 tahun. 83 tahun itu sudah benar-benar tua kalau orang hidup. Itu pun beramal soleh ketika kita baligh. Ketika kita besar, misalnya 5 sholat. Kalau pas bayi, sholat nggak? Enggak. Waktu TK ada sih sholat atau tapi jarang. Lah ini 83 tahun dihitung beribadah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, carilah malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Ada yang tahu malam Lailatul Qadar? Enggak. Rasulullah memberikan kisi-kisi, ada rahasia kapan malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Misalkan malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, itu malam-malam ganjil. Jadi kita buruh, kita cari malam Lailatul Qadar. Kita hidupkan malam dengan banyak beribadah. Semangat gak mau cari malam Lailatul Qadar? Semangat dong. Iya, sekarang kan puasa ke-21. Artinya kita berada di 10 terakhir Ramadan. Anak-anak Ustadz yang sholatnya mungkin belum maksimal, kita maksimalkan sholatnya. Ada beberapa tips dan cara ibadah apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama ya, ingat ya pemirsa sekalian, yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Ustadz, aku sudah jaga Ustadz sholat 5 waktu. Good, bagus. Sekarang maksimalkan sholatnya tepat waktu. Biasanya sholat zuhur misalkan jam 1. Sekarang sholat zuhurnya ketika azan kita sudah siap-siap sholat. Ustadz, aku sudah Ustadz sholatnya tepat waktu. Sekarang maksimalkan sholat sunnah. Kalau biasanya kita sholat zuhur, kita nggak sholat qobliyah atau kita nggak sholat ba'diyah. Kita maksimalkan dengan sholat rawatib atau sholat sunnah. Karena jamaah sekalian, ya, pemirsa sekalian TV Al-Furqan dan anak-anak Ustadz, ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dihitung seperti ibadah wajib. Kalau kita sholat sunnah, itu seperti sholat wajib. Itulah keutamaannya. Pak tadi yang menjaga sholat 5 waktu. Kalau sudah sholat 5 waktu, jaga ketepatan waktu. Jika sudah, jaga sholat sunnah. Yang keempat, udah banyak bang, 4, baru 2. Yang kedua menjaga sholat. Yang kedua menjaga sholat taraweh. Sholat taraweh terus nggak? Sholat. Good, sholat taraweh terus ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa man qama laila, barang siapa yang sholat malam atau sholat taraweh, mendirikan sholat taraweh, menghidupkan malam, menjalankan sholat taraweh dan witir, maka sama saja kutiba lahu seperti sholat semalam suntuk. Maka dihitung seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita sholat taraweh itu misalkan selesai jam 9, itu dihitung Allah seperti kita sholat sepanjang malam sampai subuh. Itu dihitung Allah. Itu keutamaan sholat taraweh. Jika kita tahu keutamaan ini, maka jangan tinggalkan sholat taraweh. Ya, sayang sekali ya, dihitung pahala. Maka kalau kita sholat taraweh tadi kata Ustadz di malam Lailatul Qadar, kita dapat pahala selama 83 tahun. Anak-anak Ustadz yang soleha dan jamaah pemirsa TV Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan, berusaha di malam Lailatul Qadar, yaitu
Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Sudah banyak belum baca Al-Qurannya? Sudah. Qanita? Sudah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya hasanah. Satu huruf itu seperti satu kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan ini bi'ashri amthaliha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca satu huruf saja, itu seperti melaksanakan 10 kebaikan. Apalagi kita membaca 10 huruf, satu ayat, membaca satu surat, membaca satu juz, membaca khatam Al-Quran. Alangkah banyak kebaikan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Maka sayang ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi kita tidak manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak Ustadz, Rasulullah itu mewanti-wanti di dalam hadisnya. Ketika Rasulullah menaiki tangga ingin berkhutbah, di tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, tangga kedua mengucapin amin, tangga ketiga mengucapin amin. Para sahabat bingung. Lalu selesai Rasulullah turun, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Ternyata turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa. Rasulullah aja yang ngelihat, sahabat lain nggak lihat. Malaikat Jibril berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya adalah raghiba anfu abdin, celaka bagi seorang hamba ketika dia mendapati bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berakhir, thumman salakha falam yughfarlah, tetapi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Siang hari tidur, malam tidur, habis sahur tidur. Tidak memanfaatkan waktu emas di dalam bulan Ramadan. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam yang ada di bulan Ramadan itu kita manfaatkan betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya, Qanita sama Dian, di dalam hadis Rasulullah, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an ini dan puasa itu memberikan syafaat di hari kiamat bagi seorang hamba Allah. Itu bisa ngomong nanti. Yaqul, puasa berkata. Ini puasa nih bisa ngomong ya. Nanti di hari kiamat bisa ngomong. Puasa yang kita lakukan. Yaqul, ya Allah, aku telah kata puasa, aku telah mencegah hambamu ini untuk makan, untuk menahan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah syafaat kepadanya. Itu kata puasa. Lalu Al-Quran juga bisa berbicara. Yaqul, ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari untuk membaca Al-Quran. Jadi karena malam-malamnya dia baca Al-Quran, menghidupkan malam membaca Al-Quran, sampai-sampai dia itu tidak tidur atau tidurnya sedikit, maka berikanlah syafaat, berikanlah pertolongan kepadanya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan melalui Al-Quran dan puasa. Makanya kalau kita doa ya, sering kan kita habis belajar Al-Quran doa ana al-laili wa atrafan nahar. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kemampuan bagiku untuk bisa membaca Al-Quran di sepanjang siang, untuk bisa atau ringan membaca Al-Quran di malam hari. Karena kalau malam, siang itu ngantuk, benar nggak? Benar. Tapi kalau Allah tolong, kalau Allah berikan kita kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran di siang dan malam, maka insya Allah kita mampu untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya, selain membaca Al-Quran, apa yang harus kita isi di malam bulan Ramadan? Zikir.
Ya, good. Ada lagi selain zikir apa kira-kira? Istighfar. Istighfar. Good, Masya Allah, luar biasa. Istighfar dan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di malam-malam ganjil, dan jangan di malam ganjil aja, malam-malam lainnya juga kita zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan puasa ini adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Disinilah kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustadz yang salehah dan pemirsa YouTube Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku baca?" Kata Rasulullah, ketika mendapati malam Lailatul Qadar, bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal doa itu? Hafal enggak? Sering enggak? Setiap selesai sholat tarawih biasanya dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai bagi hamba yang meminta maaf, minta ampunan kepada Allah. Kami sadar ya Allah, kami ini banyak dosa, kami ini banyak khilaf, banyak dosa, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ini yang kita baca ketika malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, anak-anak Ustadz, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan. Ada lagi hadisnya, man qama Ramadan. Ini sama ya. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, di malam harinya menghidupkan malam, melakukan sholat tarawih, menjalankan sholat qiyamul lail, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Banyak enggak dosa kita? Banyak. Setiap hari kita melakukan dosa. Setiap manusia itu selagi bernapas pasti ada dosa yang dilakukannya. Tapi Allah itu maha kasih sayang. Allah berikan kita bulan Ramadan untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak berpuasa, untuk menghidupkan malam agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak Ustadz yang soleha dan pemirsa TV Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita manfaatkan setiap detiknya, di setiap menitnya, di setiap jamnya yang berlalu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita malam Lailatul Qadar. Allah sampaikan kita menyelesaikan 30 hari bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, peserta TV Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari acara THR pada kesempatan kali ini, Taman Hikmah Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang soleha ini mendapatkan ilmu dan diamalkan apa yang disampaikan. Pemirsa TV Al-Furqan juga dilaksanakan apa yang dapat diambil manfaat di dalamnya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.